ya, mesti ayat keduanya itu adalah boleh menggunakan bahasa lain gitu. Ya, coba saja lihat 36, 37, 38, 39-nya. Ayat 1 wajib digunakan, di ayat 2-nya dapat disertai, dapat diiringi, dapat menggunakan dengan syarat tertentu, kan begitu. Nah, atau kalau misalkan yang memang hanya satu ayat, langsung itu wajib digunakan bahasa Indonesia, tidak ada ayat lain. Nah, tiga-tiga ini unik. Di tiga-tiga ini ada 2 ayat, tapi ayat keduanya bukan untuk mentoleransi penggunaan bahasa lain. Bahkan di ayat kedua ini mempertegas ayat ke-1. Di sana kan intinya ya bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi di perusahaan-perusahaan ya, baik milik Indonesia maupun asing kan begitu. Nah, yang keduanya malah ditegaskan apabila pegawai itu belum bisa berbahasa Indonesia maka harus difasilitasi oleh perusahaan maupun pemerintah untuk mengajarkannya, kan begitu. Berarti ayat kedua ini adalah menegaskan betapa bahasa Indonesia memang wajib digunakan oleh karyawan di dalam pekerjaannya, begitu. Sehingga kalau jawaban Anda misalkan boleh menggunakan bahasa Inggris dengan alasan ini, itu sudah salah ya, sudah salah karena di ayat itu tidak boleh. Yang pertama wajib, yang kedua bila tidak bisa karyawan itu berbahasa Indonesia maka harus difasilitasi ya oleh pemerintah. Nah, inilah yang bertentangan dengan pemerintahan sekarang. Jadi pemerintahan sekarang itu tidak menjalankan pasal 33. Ya. Di pasal 33 itu wajib kalau belum bisa harus diajarkan, pemerintahan sekarang itu kan justru mencabut ya. Jadi peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang pegawai tenaga kerja asing di Indonesia, klausul yang kelima itu harus memahami bahasa Indonesia. Nah, klausul yang kelima ini dicoret ya, diperbaiki, tidak dimasukkan dalam syarat tenaga kerja asing di Indonesia. Waktu itu tahun 2015 ini kan sempat ramai ya. Prediksi sosiolog Indonesia, Susilo Sujarman itu ya, bahwa 10 atau 15 tahun akan terjadi lapangan-lapangan kerja yang bisa dikerjakan oleh orang Indonesia dengan pendidikan rendah itu akan dikuasai oleh tenaga kerja asing. Tidak usah menunggu 10 tahun, sekarang sudah terjadi ya. Kalau Anda lihat misalkan di proyek kereta cepat Bandung-Jakarta itu ya, siapa yang menggali tanah? Hanya sekedar penggali tanah. Siapa yang mengaduk semen yang tidak menggunakan molen itu? Seharusnya itu kan bisa oleh tenaga kerja kita, tapi ternyata dikerjakan oleh tenaga asing begitu ya. Atau Anda misalkan ke Meikarta, pernah lihat kasus Meikarta ya? Di sana tertera semua petunjuk dalam bahasa Mandarin. Siapa yang memanfaatkan bahasa Mandarin? Tentu bukan orang Indonesia yang tadi pendidikannya rendah. Nah, itu terjadi hanya 3 tahun, 5 tahun. Sekarang sudah hampir berapa ribu ya tenaga kerja asing yang menguasai pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia berpendidikan rendah. Nah, jadi disinilah sebetulnya Undang-Undang Nomor 33 dipertegas oleh peraturan menteri sebelumnya, sebelum pemerintahan itu akan dengan sendirinya memfilter tenaga kerja yang masuk ke Indonesia. Itu artinya hanya tenaga-tenaga kerja untuk menduduki posisi middle management. Bukan seperti sekarang ya, low management itu akhirnya dikerjakan juga oleh tenaga kerja asing. Nah, jadi kalau kita tidak punya pemahaman tadi ya tentang misalkan bagaimana sejarah bahasa dan sebagainya, mungkin Anda akan terjebak pada pendapat tadi. Bahasa Inggris boleh digunakan apabila dan seterusnya ya. Padahal ayat itu jelas-jelas menentang. Kemudian soal yang tentang ragam bahasa, Anda diminta mengubah dari teks yang berbahasa non baku ke dalam teks yang harus berbahasa baku ya. Di sana ada kasus misalkan penggunaan kata yang tidak baku, ada kasus juga tentang struktur kalimat yang tidak baku ya atau tidak tepat begitu. Nah, ini yang harus kita ubah ya, menjadi strukturnya harus berkalimat efektif tentu saja. Kemudian juga kosakata terutama ya, ada beberapa kosakata itu yang harus kita perbaiki menjadi kosakata baku begitu. Nah, untuk EBI soal yang pertama ini kita menerapkan kaidah, mengimplementasikan kaidah aturan. Di sana ada kesalahan penggunaan huruf, kesalahan penggunaan tanda baca, koma itu ada 2 kesalahannya ya di koma itu. Kemudian ada huruf miring. Nah, ini ada yang pernah mengirim WA saat ujian, Bu, bagaimana menggunakan huruf miring? Kalau Anda tidak tahu aplikasinya memang susah, karena ini harus menggunakan aplikasi ya di Google Form itu. Jadi Anda harus menggunakan aplikasi penulisan huruf miring dalam
Google Form begitu ya. Jadi kita buka aplikasinya seperti Google Translate itu, aplikasinya 2 seperti itu. Kita tuliskan kata yang mau kita miringkan, nanti Anda copy huruf kata miringnya itu baru Anda masukkan, terus begitu ya. Kalau nggak salah saya sempat kirim aplikasinya itu. Kalau ada entah di kelas ini atau bukan ya, terus saya kirimkan. Kalau Anda mau gunakan aplikasi. Ya, Bu. Di kelas ini ya. Ya, kalau gitu Ya, Bu, ada. gunakan ya aplikasinya. Tapi kalaupun Anda menggunakan garis miring itu akan saya bukan garis miring. Garis bawah ya itu akan saya benarkan karena itu kan sama dengan artinya kita menggunakan manual begitu ya. Kalau kita menulis manual, ada kata yang berhuruf miring kita ganti dengan garis bawah tunggal ya. Jadi ini untuk soal memperbaiki mengaplikasikan ejaan ya. Kemudian untuk peristilahan saya kira itu istilah-istilah keseharian ya. Anda dapat istilahnya yang scan atau scanning? Lupa saya. Karena kalau scan itu Ibu, nah itu saya bingung pas itu, Bu. Kenapa Rizky? Kan yang lain scanning, saya cuman scan N-nya 2, Bu. Jadi bingung. Iya, jadi ada scanning itu kan berbeda ya dengan scanner kan berbeda itu. Scan itu pindai, scanning itu pemindaian, scanner itu pemindai kan begitu ya. Nah, jadi kalau Anda dapat yang scan ya berarti Anda tuliskan pindai. Kalau Anda yang dapat hanya scanning, Anda harus menuliskan pemindaian begitu. Ya seperti itu Rizky ya. Jadi ada kata jadi salah, Bu. Ya, kalau saya Anda kira scan, tipe, Bu. harusnya menjadi dalam bahasa Indonesianya adalah pindai ya dalam bahasanya. Dalam padanan istilah bahasa Indonesianya ya. Saya kira istilah itu sudah terbiasa ya, hanya kadang-kadang kita lebih senang menggunakan istilah asingnya ya. Kemudian apa lagi? Screenshot juga ada kalau nggak salah ya. Anda yang dapat istilah screenshot bukan? Bukan, karena ada beberapa tipe soal. Oh, nggak ada screenshotnya. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada yang ada dan tidak ya. Ada, Bu. Apa screenshot itu? Tangkap layar. Ya, tangkap layar ya. Jadi seperti itu. Istilahnya jadi ada yang berbeda ya. Nah, kemudian untuk kalimat ya, dalam kasus mencari kalimat tidak efektif itu sebetulnya hanya 2 kasus. Satu, ada kalimat yang tidak bergagasan. Jadi kalimat itu tidak mempunyai tidak mempunyai subjeknya ya. Kemudian kasus yang kedua adalah efisiensi. Ada penggunaan kata yang berlebihan di dalam kalimat. Hanya 2 itu. Anda tidak diminta alasannya, kalau tidak salah ya hanya mencari saja kan? Mencari mana yang tidak ilmiahnya, kemudian menuliskannya. Kalau nggak salah pertama dan terakhir deh, kalau nggak salah ya. Karena yang buat soal bukan saya ya, tim, tapi saya memvalidasi soalnya adalah saya. Begitu ya, mengeksekusi akhirnya. Nah, kemudian untuk kalimat, memperbaiki kalimat, kalau Anda belajar dari buku utama, saya nggak tahu persis ya, tapi rasanya itu tuh ada contoh-contoh soal dari buku utama begitu soal itu. Ya. Jadi kalau Anda misalkan ada yang tentang lahan gambut ya, soal tentang lahan gambut? Di sini nggak? Karena Ada, Bu. Ada, Bu. Ya. Lahan gambut, kemudian ada juga soal tentang Excel ya. Excel mampu menerobos, ada di kelas ini? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada soal juga tentang apa? Penelitian itu penulis, ada itu? Ada dibantu. Juga. Ada juga soal tentang apa lagi? Penjahit pakaian wanita itu. Nah, itu seingat saya itu ada di buku utama soal itu. Merupakan contoh-contoh dari penjelasan syarat-syarat kalimat ilmiah ya. Sehingga kalau Anda misalkan pernah belajar dari buku itu, Anda ingat ya, Anda tinggal mencari saja jawabannya dari situ kan sebetulnya ya. Nah, tapi kecuali kalau Anda tidak membaca buku itu ya, jangan-jangan dibeli kemudian disimpan begitu ya, tidak pernah dibaca ya, Anda tidak akan tahu ya tentang itu. Nah, itu saja. Jadi Anda sekarang bisa mungkin memprediksi ya posisi Anda ada di nilai berapa, misalkan di antara 60-70 atau 70-80 atau 80-90. Saya berharap sih paling tidak di 60 ke 70 lah, jangan ada yang di bawah itu ya. Tapi kadang-kadang bahasa Indonesia kan suka dianggap susah-susah gampang atau gampang-gampang susah ya. Dan itu menjebak Anda, akhirnya nilainya tidak optimal gitu ya. Itu tentang gambaran UTS kita ya. Mudah-mudahan nilainya baik dan saya mohon maaf belum bisa memberikan informasi penilaiannya ya.
Hari ini kita akan membahas tentang pemaragrafan. Siapa yang mau memaparkannya? Dari kelompok 7, Bu. Ya, silakan Andi dengan siapa lagi? Ada Anwar sama Sheila. Ya, saya tutup pelantang saya atau mikrofon saya. Anda bisa gunakan screen. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang pemaragrafan. Kelompok 7 terdiri dari saya Anwar Ubaidi, Andika Agniawan, dan Sheila Gitariana. Materi pertama akan disampaikan oleh Sheila. Pada Sheila, waktu dan tempat silakan. Pengertian paragraf. Paragraf merupakan sekumpulan kalimat yang saling berkaitan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Dalam satu paragraf terdapat beberapa kalimat. Kalimat itu merupakan kalimat pengenal, kalimat utama atau kalimat topik yang menjadi cerminan informasi dan sebagai pengendali. Kemudian ada kalimat penjelas serta kalimat penutup. Sebuah paragraf akan mampu menyampaikan gagasan secara utuh dan lebih jelas jika kalimat utamanya dibantu oleh kehadiran kalimat-kalimat penjelas. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk membentuk paragraf yang baik yang akan dijelaskan oleh Andika. Lalu Suara di saya terputus-putus. diperlukan 3 syarat. Oh, putus-putus, Bu. Ya, tadi coba Anda bicara lagi sekarang. Kalau tadi terputus-putus. Coba tes 1 2 3 tes. Ya, silakan. Oke. Jadi untuk membuat paragraf yang baik itu diperlukan 3 syarat. Yang pertama ada kesatuan, yang kedua ada koherensi, yang ketiga ada pengembangan paragraf. Nah, di dalam kesatuan ini ada 4 kelompok dalam mengembangkan gagasan. Yang pertama ada deduktif, yang kita tahu kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Yang kedua ada akhir paragraf. Lalu yang ketiga ada campuran, kalimat utamanya terletak pada awal dan akhir paragraf. Dan yang terakhir ada tanpa kalimat utama. Nah, lalu yang kedua ada koherensi. Jadi koherensi itu kumpulan kalimat yang saling berhubungan satu sama lainnya secara padu, tidak berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain. Nah, syarat koherensi ini bisa kita peroleh melalui yang pertama, konsistensi pokok pikiran, yang kedua, penggunaan kata ganti atau kata penunjuk, yang ketiga, urutan waktu dan tempat, yang keempat, pengulangan kata-kata kunci, yang kelima, pola kalimat yang hampir sama, yang keenam, penggunaan frase-frase penanda hubungan, partikel-partikel penghubung, keterangan tempat, waktu, pertentangan, pengutamaan, dan lain-lain. Nah, untuk memperoleh kepaduan yang baik antar kalimat tersebut dalam sebuah paragraf, perlu diperhatikan yang pertama, masalah kebahasaan, yang kedua, perincian dan urutan isi paragraf. Nah, yang masalah kebahasaan ini ada 3 jenis, yaitu yang pertama repetisi, yang kedua pronomina, yang ketiga kata transisi.
Lalu untuk perincian dan urutan isi paragraf merupakan pengembangan antara kalimat utama dengan kalimat-kalimat penjelas dan bagaimana hubungan antar kalimat-kalimat penjelas tersebut dalam mengembangkan kalimat utama. Lalu yang terakhir ada pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf mencakup dua persoalan, yaitu yang pertama, kemampuan merinci gagasan utama ke dalam gagasan bawahan. Yang kedua, kemampuan mengurutkan gagasan bawahan ke dalam suatu urutan yang teratur. Dalam mengembangkan sebuah paragraf, dapat digunakan metode pengembangan. Metode pengembangan menurut Keraf tahun 1980, yang pertama, klimaks dan anti klimaks, lalu sudut pandang atau urutan ruang, lalu yang ketiga, perbandingan dan pertentangan, yang keempat, analogi, yang kelima, contoh, lalu yang keenam, proses, yang ketujuh, sebab akibat, yang kedelapan, umum ke khusus, yang kesembilan, klasifikasi, ke-10, definisi luas. Lalu ada jenis paragraf yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Anwar. Jenis paragraf ini ada 5 jenis. Yang pertama, paragraf ekspositif. Paragraf ini merupakan paragraf yang berisikan paragraf deskripsi adalah paragraf yang berisikan gambaran suatu peristiwa dengan memakai kata-kata sehingga membaca seolah-olah dapat merasakan, melihat, serta mengalami langsung kejadian tersebut. Ketiga, ada paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang isinya tentang cerita masalah ataupun kejadian, sehingga para pembaca dapat terhibur atau terharu atas peristiwa yang terjadi. Yang keempat, ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang isinya cara untuk meyakinkan para pembaca sehingga pembaca dapat menerima gagasan dari sang penulis. Dan terakhir, ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisikan himbauan untuk mempengaruhi para pembaca agar mengikuti pendapat dari sang penulis. Materi selanjutnya, reproduksi tulisan akan disampaikan oleh Sela. Reproduksi tulisan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ringkasan dan ada ikhtisar. Meringkas berarti memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisari tanpa mengubah struktur wacana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2015, merangkum diartikan sebagai kegiatan menyatukan atau merangkai pokok-pokok pembicaraan yang terpencar. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam membuat ringkasan adalah membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, dan membuat reproduksi. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun ringkasan adalah harus menggunakan kalimat tunggal atau kalimat sederhana tetapi tetap mempertahankan susunan gagasan aslinya. Kemudian ikhtisar merupakan garis besar suatu karangan yang hampir sama dengan kerangka karangan. Perbedaannya terdapat pada kerangka karangan disusun sebelum mengarang, sedangkan ikhtisar disusun setelah karangan jadi. Kami mengambil materi dari Blogspot dan buku Blogspot yang dikarang oleh Andika Prawanita tentang pengertian syarat, ciri, fungsi, jenis, dan contoh paragraf yang baik, serta dari buku Bahasa Indonesia untuk aktivitas ilmiah karya Bu Sri Nur Yuliawati. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan. Apakah ada yang ditanyakan?
Silakan Rizky Maulana. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya bertanya tentang paragraf tanpa kalimat utama. Jika tanpa kalimat utama, bagaimana cara mengembangkan paragraf tersebut? Kan sedangkan kalimat pengembang dikembangkan dari kalimat utama. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Ditampung dulu ya. Silakan, apa ada yang ingin ditanyakan kembali? Gimana, ada yang mau ditanyakan lagi? Selain dari Rizky. Silakan Amira. Baik, terima kasih izin bertanya. Untuk hubungan antar paragraf, apa saja yang harus diperhatikan? Itu saja, terima kasih. Oke, ditampung dulu ya pertanyaannya. Silakan Kavi. Baik, terima kasih. Izin bertanya, saya Muhammad Kafi. Kalau nggak salah kan di syarat-syarat paragraf teh ada yang ada dari syarat mereka. Yang pertama ada gagasan ide pokoknya itu di awal. Nah, ada ide pokoknya itu di akhir, ada disiplin yang di akhir. Nah, boleh dijelasin nggak bagaimana cara menentukan ketika kita membuat paragraf, gimana cara menentukan untuk ide pokok ini teh syarat yang ini yang di awal gitu. Nah, ide pokok yang itu yang di akhir syarat yang ini. Nah, gimana cara membedakannya dan menentukannya? Terima kasih. Ditampung dulu ya pertanyaannya Kavi. Kavi, pertanyaannya, apakah kita sebagai penulis gini loh, cara kita mau membuatnya nih di awal atau di akhir, atau kita sebagai pembaca tahu bahwa itu di awal di akhir? Sebagai pembaca, Bu. Oh, sebagai pembaca. Karena akan beda ya. Ya, Bu. Maaf, Kalau sebagai nggak disebutkan penulis tadi. pertimbangannya akan berbeda ya ketika kita menulis misalkan oh ini tempatnya di mana nih baiknya. Apakah saya buat deduktif atau induktif. Nah, itu akan berbeda kalau saya sebagai pembaca, nah artinya kan tinggal melihat ciri aja ya. Tapi boleh juga untuk kelompok ini dijelasin juga sama penulisnya gitu. Tapi Kafi lebih ke pembaca sih. Ya, mudah-mudahan bisa dijawab Anwar Andika atau Sela ya. Kalau enggak nanti biar saya jelaskan. Tapi siapa tahu nanti Andika, Sela Baik, Bu, makasih, Bu. Dua-duanya katanya gitu ya. Kalau sebagai pembaca gimana melihatnya, kalau sebagai penulis apa pertimbangannya itu begitu ya.
Kalau melihat tuh kayak mau ujian ini ya, ujian apa? SBMPTN ya. Di mana ditanya mana kalimat utama gitu. Kalau sekarang Anda sebagai penulis harus tahu nih mempertimbangkannya. Apakah saya harus buatnya di awal atau di akhir gitu. Silakan, masih ada nggak? Siapa tuh Sania tuh? Ya, silakan Sania. Ya, baik, terima kasih. Izin bertanya untuk tadi yang di koherensi, kan ada syarat paragraf dapat diperoleh melalui 6 poin. Itu harus semuanya terpenuhi atau kalau misal salah satunya tidak terpenuhi, apakah masih disebut sebagai paragraf? Terima kasih. Sania mungkin syarat paragraf tuh 3 loh, bukan 6 ya. Coba Anwar dibuka lagi share screen-nya. Sania mungkin salah lihat. Atau sayanya yang salah. Iya Tadi betul kalau Bu, saya ada lihat 3. ya. Nah, yang 6 tuh yang ini kali yang untuk memenuhi koherensi yang 6 itu. Iya, yang di koherensinya, Bu. Yang khusus di koherensinya. Nah, itu ya. Ini bukan Iya, Bu. Ini bukan syarat paragraf ya. Syarat koherensi. Karena syarat paragraf 3, kesatuan, koherensi, dan pengembangan. Nah, syarat koherensinya ini bisa dengan repetisi, pronomina, kata transisi, begitu ya. Perincian, urutan isi paragraf, dan sebagainya. Ini yang kamu maksud? Iya, Ibu. Oh, iya. Silakan. Udah cukup. Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan Muhammad Abdul. Izin bertanya perihal masalah dari metode pengembangan, kan di situ dijelaskan adanya perbandingan dan pertentangan ya. Nah, dalam perbandingan pertentangan itu kan berarti terdapat unsur dua objek gitu. Lantas dalam metode pengembangan itu teh harus menggunakan bentuk perbandingan pertentangan tersebut atau boleh digunakan hanya satu saja gitu, misalnya perbandingan saja, atau antara perbandingan dan pertentangan itu harus disatukan dalam kalimat tersebut gitu. Terima kasih. Oke, ditampung dulu ya. Mungkin cukup 5 pertanyaan aja, Bu. Kalau di saya kok 4 ya? Betul. 5, ada 5. Pertanyaan Rizky, Kavi, Sania, Agung, satu lagi siapa? Saya Bu Amira. Amira. Oh, Amira tanya apa? Amira belum. Amira pertanyaannya tentang apa? Yang antar paragraf apa saja yang harus diperhatikan? Oh, iya. Saya terlewat itu, maaf. Ya, silakan. Udah cukup 5 ya. Nanti kalau cukup waktunya ditambah lagi. Izin menjawab yang pertanyaan dari Rizky Maulana. Ya. Pertanyaannya kan mengenai paragraf tanpa kalimat utama, bagaimana cara mengembangkan si kalimat-kalimatnya atau mengembangkan paragrafnya. Nah, jadi kan pada dasarnya juga si paragraf tanpa kalimat utama ini, jadi si paragrafnya tuh nggak ada ide pokok atau gagasannya. Jadi untuk mengembangkannya mah dalam paragrafnya. Seperti itu kalau dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Mencoba menjawab dari pertanyaan dari Rizky, saya paragraf tanpa kalimat utama bukan berarti tidak terdapat kalimat utama, tetapi kalimat utamanya dapat terletak di seluruh paragraf sehingga tidak ada kalimat yang
Gimana Rizky? Terjawab atau tidak? Atau masih kurang dimengerti? Jadi itu teh kalimat utamanya itu pasti ada, tapi ada di seluruh paragraf atau gimana lebih jelasnya tadi? Masih bingung. Ya, jadi Jadi bisa aja jadi di dalam terletak di seluruh. Jadi bisa aja si kalimatnya tuh terletak, kalimat utamanya teh terletak di seluruh paragraf, jadi nggak bisa ditentuin ide pokoknya. Biasanya ada di penjelasan deskriptif atau naratif. Jadi semua Oke. kalimatnya punya kedudukan yang sama. Nggak ada kalimat yang menjadi ide pokok atau kalimat utama. Kalimat utamanya bukan kalimat utama, sebab kalimat-kalimat berikutnya tidak menjelaskan kalimat awalnya. Gimana Rizky? Oke. Makasih. Lanjut ke pertanyaan Amira. Apa yang harus diperhatikan dalam hubungan antar paragraf? Jadi yang pertama yang harus diperhatikan adalah gagasannya dulu, atau ketentuan gagasan atau kalimat utamanya. Lalu yang kedua ada isi yang meliputi komposisi tulisan pada paragraf. Lalu yang ketiga ada penggunaan tata bahasanya atau ketepatan tata bahasa dan pola kalimatnya. Yang keempat istilah atau diksi. Yang kelima penggunaan ejaan dan tanda baca. Jadi yang poin-poin yang penting disebutkan tadi itu adalah yang harus diperhatikan dalam mengembangkan dalam hubungan antar paragraf. Anwar, Sheila, ada tambahan? Kalau dari aku nggak ada. Dari Amira gimana? Masih ada yang mau ditanyain? Sudah cukup, terima kasih. Oke. Ketiga ya. Ketiga deh. Atau yang lain mungkin selain dari kelompoknya yang mau lebih dulu menjelaskan pertanyaannya siapa? Kavi ya? Tentang menentukan ide pokok itu tadi. Nggak apa-apa, sambil nunggu Anwar, Andika, Sela menjawab, mungkin yang lain bisa memberikan tanggapan dulu pertanyaan Kavi, boleh. Saya mau jawab pertanyaan Kavi. Cara menentukan kalimat utamanya di awal atau di akhir gitu-gitunya. Ya kalau misalnya kalimatnya merupakan pernyataan yang bersifat umum, maka kalimat utamanya di awal. Jika kalimatnya merupakan simpulan atau rangkuman, maka kalimat utamanya diletakkan di akhir. Misalnya campuran, berarti kalimat utamanya ada yang pernyataan dan ada yang merupakan simpulan gitu. Itu untuk pembaca ya berarti? Iya. Tapi untuk penulisnya gimana? Kalau pembaca udah jelas, kalau penulis kan belum. Oke, sebentar.
Atau kalau yang ini biar Ibu nanti yang jelaskan ya. Pertimbangan kita sebagai penulis menempatkan di awal dan di akhir. Bisa lanjut ke pertanyaan Kurang berikutnya. tahu sih kalau menulis. Saya akan menjawab pertanyaan sebelumnya. Pertanyaannya yang dikoherensikan ada 6 poin, dan jika ada yang tidak, masih bisa memenuhi koherensi sebagai syarat. Koherensi adalah hal yang perlu diperhatikan dalam menulis paragraf. Koherensi merupakan hal yang paling penting. Sebuah paragraf disebut memiliki koherensi yang baik jika semua kalimat dalam paragraf tersebut membicarakan sebuah ide yang sama. Paling tidak memiliki satu kalimat utama. Paragraf bisa dilengkapi dengan beberapa kalimat pendukung dan kalimat penutup. Semua kalimat baik pendukung maupun penutup pendukung kalimat utama. Nah, jadi apabila tidak terdapat 6 poin tersebut, saya simpulkan tidak memenuhi syarat paragraf. Apakah terjawab, Sania? Semuanya harus ada 6 poin itu sebagai koherensi gitu ya, Anwar? Bisa diulangi lagi? Jadi 6 poin itu harus ada dalam koherensi gitu. Semua. Ya, harus ada. Oh. Terima kasih, Anwar. Sudah terjawab. Saya mau jawab pertanyaan Agung. Mengapa perbandingan sama pertentangan harus ada dua-duanya atau boleh hanya memuat perbandingan doang? Jawabannya harus ada dua-duanya karena objek perbandingan harus disanggahi dengan pertentangan agar kalimat tersebut menjadi lebih padu. Agung, gimana? Agung? Oh, jadi tujuan untuk adanya perbandingan pertentangan itu agar kalimatnya lebih padu. Jadi meskipun satu pun kayaknya boleh berarti ya, tapi gak akan terlihat padu seperti itu, Kak. Kayak kalau bisa perbandingan pertentangan kayak lebih sempurna aja gitu. Oh, Nanti siap. paragrafnya. Terima kasih Sheila, Kak. Ya, sama-sama. Mungkin cukup dari kelompok kami. Maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan atau kurang sopan. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya pertanyaan-pertanyaan tadi itu bisa kita analisis dari pemahaman kita tentang paragraf, definisi paragraf ya. Secara substansi ada dua hal yang harus terungkap di dalam sebuah definisi, kalimatnya terserah Anda mau gimana begitu ya. Yang pertama adalah bahwa paragraf itu merupakan rangkaian kalimat atau istilahnya gabungan kalimat. Kemudian substansi yang kedua hanya ada satu gagasan, satu ide pokok, satu pokok pikiran, istilahnya juga ini banyak ya. Nah jadi kalau misalkan syarat paragraf itu bergantung kepada definisi ini juga gitu. Tadi kan ada syarat kesatuan, syarat koherensi atau kepaduan, dan syarat pengembangan paragraf ya. Jadi
minimal bahwa di dalam paragraf itu, dalam definisi paragraf dua substansi itulah harus ada. Satu, kalimat yang berangkai atau bergabung kemudian berisi sebuah gagasan. Nah, kalau dalam definisi misalkan dikatakan rangkaian kalimat berisi satu gagasan, maka berapa minimal kalimat yang harus ada di dalam paragraf? Berapa minimal yang harus ada dalam paragraf? Kalau definisi tadi dua substansi itu harus ada, saya katakan. Berapa minimal sebuah paragraf kalimatnya? Minimal 2, Bu. Iya, betul Yuni. Minimal 2. Pertanyaan berikutnya, mengapa minimal 2? Karena paragraf terbentuk dari kalimat-kalimat kan. Kalau satu kan hanya kalimat saja. Ya, Rizky, saya tidak mengembalikan itu ya, tapi kita lihat efek dominonya gitu ya. Jadi tidak bertanya mengapa putih tapi bukan hitam, jawabannya bukan gitu ya Rizky ya. Nah, jadi kita tadi sepakat definisinya minimal dalam definisi itu ada 2 ya, satu bahwa kalimat itu harus berangkai atau menggabung, kemudian ada gagasan. Nah, pertanyaan berikutnya kan berapa minimal kalimat dalam paragraf adalah 2. Jadi kalau sekarang pertanyaannya mengapa 2, jangan dikembalikan lagi ke asal Rizky ya, tapi berlanjut kita lihat. Ya, mengapa harus 2 minimal? Mau coba jawab, Bu? Silakan. Dikarenakan kan di paragraf itu kita harus memuat ide pokok. Nah, setelah ide pokok, di paragraf keduanya harus ada penjelasan dari ide pokok tersebut. Seperti itu, Bu, mungkin. Betul. Karena paragraf itu berisi gagasan yang diuraikan, dirinci, atau dijelaskan. Jadi kalau Anda punya gagasan, tidak mau dirinci, tidak mau dijelaskan, tidak mau diuraikan, ya nggak usah buat paragraf. Anda ingat apa itu gagasan yang struktur yang berisi gagasan itu disebut apa? Kalimat kan? Makanya syarat kalimat efektif harus bergagasan kan begitu. Jadi ketika Anda punya gagasan ya, tidak akan Anda rinci, tidak akan Anda uraikan, tidak akan Anda jelaskan, ya sudah nggak usah membuat paragraf. Gitu loh. Jadi jawabannya adalah karena di dalam paragraf itu harus terdapat gagasan dan penjelasannya, atau gagasan dan perinciannya, atau gagasan dan uraiannya. Nah, gagasan ini yang dimiliki oleh penulis ini bisa tersurat atau tersirat di dalam kalimat yang disebut dalam paragraf ini kalimat utama. Ya. Jadi sebuah paragraf itu berarti harus ada kalimat utama. Iya, karena apa? Inilah yang menyuratkan atau menuliskan. Inilah yang menyiratkan atau berisi secara tersembunyi gagasan yang ingin disampaikan. Nah, kalimat lain ini karena kita ingin jadikan sebuah paragraf gagasan ini, maka berisi penjelasan, uraian, atau rincian dari gagasan yang kita tuliskan dalam kalimat utama, maka diberi nama kalimat penjelas. Atau ada yang mengatakan kalimat bawahan katanya. Kalimat utama ada yang mengatakan dengan kalimat topik misalkan seperti itu. Ya. Nah, jadi ini yang menyebabkan mengapa harus 2 kalimat, karena ada kalimat yang berisi gagasan dan ada kalimat yang berisi uraian, penjelasan, atau rincian. Atau sebuah paragraf minimal harus terdiri atas kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalau tidak perlu ada kalimat penjelas, Anda tidak perlu membuat paragraf. Anda buat saja dalam sebuah kalimat. Nah, dengan demikian, maka akan muncul syarat. Ya. Dalam paragraf itu minimal ada 2, satu kalimat utama, satu kalimat penjelas. Bagaimana hubungan kedua kalimat ini? Maka di sana dikatakan harus kedua-duanya mempunyai satu kesatuan gagasan. Ataupun walaupun di situ ada 2 kalimat, tetap gagasannya hanya boleh 1. Tetap gagasannya hanya 1. Makanya ketika kita membuat kalimat penjelas ini harus merujuk pada kalimat utama, harus berorientasi pada kalimat utama. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan sekarang hanya 2, maka sebetulnya kalau satu kesatuan gagasannya sudah terpenuhi, selesai. Tapi kan paragraf kadang-kadang lebih dari 2 kalimat, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Maka di sini berarti syarat hubungan antar kalimat
Itu pun harus terjalin dengan baik. Kalimat ke-1 harus berhubungan dengan kalimat kedua. Kalimat kedua harus berhubungan dengan ke-1 dan ke-3. Kalimat ketiga harus berhubungan dengan kedua dan keempat. Itu yang disebut dengan kepaduan atau koherensi, atau ada yang mengistilahkan kesetalian. Kalau tadi syarat yang pertama kesatuan gagasan, itu artinya kalimat-kalimat penjelas itu harus berhubungan dengan kalimat utama. Jadi kalau kalimat utamanya di akhir, maka kalimat ke-1 berhubungan dengan terakhir, kedua dengan terakhir, ketiga dengan terakhir, keempat dengan terakhir juga begitu. Jadi itu bedanya begitu antara kesatuan gagasan dan koherensi. Kemudian syarat ketiga, pengembangannya jelas. Ya, di SMA dulu Anda mengembangkan paragraf itu atau pengembangan paragraf itu kan hanya dikenal 4 ya. Deduksi atau induksi, alasan-alasan, contoh, dan perbandingan. Kemudian perbandingannya kan selalu dengan pertentangan. Ini pertanyaan yang terakhir dari Agung itu. Apakah perbandingan itu selalu pertentangan misalkan? Ternyata tidak. Perbandingan bisa dari persamaan. Gitu. Ya. Coba Anda bandingkan misalkan antara syair dengan pantun, sama-sama puisi lama Indonesia. Anda bisa mengambil dari persamaannya dan Anda bisa membandingkan dari pertentangannya atau perbedaannya, kan begitu ya. Nah, jadi padahal di dalam pengembangan, artinya sebuah gagasan, sebuah kalimat utama, ini bisa kita buat kalimat penjelasnya itu tidak hanya dengan 4 teknik tadi. Tadi disampaikan 10, kalau 10 dan kita rinci lagi itu bisa jadi 13 itu. Anda bisa dengan pengembangan definisi, bisa dengan klimaks anti klimaks, bisa dengan secara umum ke khusus, bisa pengembangannya juga dengan retoris, kalimat tanya tidak memerlukan jawaban, bisa dengan penegasan dan sebagainya. Itu pengembangan dari sebuah kalimat utama kita buat kalimat-kalimat penjelas. Nah, disinilah kalau pengembangan yang kita lakukan dengan benar, maka syarat ke-1, kedua tadi, yaitu kesatuan dan koherensi, itu akan terbina. Maka ketika Anda membuat kalimat penjelas dari kalimat-kalimat utama ini, jangan mencampur adukan pengembangan. Konsistenlah dengan satu pengembangan. Kalau Anda tadi ya mau misalkan Agung membandingkan dari persamaan, semua kalimat penjelas itu membandingkan dari persamaan. Kalau mau membandingkan dari pertentangannya, semua dari pertentangannya. Kalau Anda mau gunakan teknik dengan contoh-contoh, semua contoh-contoh. Kalau Anda mau menggunakan dengan teknik alasan, semua kalimat-kalimat penjelasan itu berupa alasan. Jangan mencampur adukan. Misalkan gini, saya punya gagasan nih, saya mau menulis tentang sinar matahari. Itu baru gagasan. Belum jadi kalimat utama. Ada yang berpendapat begini, kalau gagasan diungkapkan dalam bentuk frasa atau kata, artinya dalam bentuk satu kata atau kelompok kata, maka Anda harus membuat kalimat utamanya. Tapi kalau gagasan Anda sudah cukup terbatas, artinya Anda sudah menggunakan dalam struktur kalimat, maka gagasan itu jadi langsung kalimat utama. Nah, tadi saya punya gagasan tentang sinar matahari, itu belum jadi kalimat utama tuh. Nah, saya mau beri batasan dalam ide saya itu. Jadilah misalkan sinar matahari sebagai energi alternatif masa yang akan datang. Itu sudah saya buat kalimat utamanya. Atau misalkan gini, sinar matahari sebagai energi alternatif. Udah, itu pun adalah sudah berupa kalimat. Maka itu bisa jadi kalimat utama. Nah sekarang kalimat utama ini, sinar matahari sebagai energi alternatif masa yang akan datang, mau saya jadikan paragraf. Artinya saya harus merinci, menguraikan atau menjelaskan ya kalimat utama ini. Maka misalkan mau saya kembangkan nih kalimat utama ini menjadi kalimat-kalimat penjelas dengan alasan. Berpikirlah alasan-alasan saja, jangan berpikir contoh, jangan berpikir membandingkan dengan energi lain. Hanya kita berpikir tentang alasan, sampaikan alasan kepada pembaca sehingga pembaca itu meyakini opini kita tadi, sinar matahari sebagai energi alternatif masa yang akan datang. Coba, apa alasan yang pertama? Kita coba rinci. Apa alasannya sih? Sehingga orang tuh yakin, oh iya benar, sinar matahari sebagai energi alternatif masa yang akan datang. Alasannya apa? Karena energi terbarukan, Bu. Energi terbarukan sinar matahari? Sinar terbarukan itu Iya, Bu. berarti energi yang baru.
Justru sinar matahari itu energi yang sudah lama ada ya Rizky. Kalau energi terbarukan tuh yang memang baru. Bukan Bu, apa sih namanya? Tidak akan habis, Bu. Ya, yang tidak akan habis itu, Bu. Maitri mengatakan, alasannya pertama, sinar mata itu energi yang kekal, tidak akan pernah habis. Kita punya alasan ke-1. Apa lagi alasannya? Sehingga orang sampai kepada setuju pendapatnya bahwa sinar matahari merupakan energi alternatif masa yang akan datang. Apa lagi? Gratis, Bu. Sinar mata itu gratis dalam perolehannya. Ataupun kalau berbiaya murah ya. Energi yang diperoleh secara gratis. Apa lagi alasannya? Apa lagi? Sehingga orang yakin, oh iya ini bisa dijadikan energi alternatif, tidak akan pernah habis, kemudian gratis atau murah kalaupun harus berbiaya. Terus, apa lagi? Sela? Apa Sela? Tidak sulit didapat, Bu. Tidak sulit mudah memperoleh. Ya, mudah memperolehnya. Tidak perlu eksplorasi ya. Apa lagi? 4, baru 3 kita temukan. Apa lagi? Yang keempat. Misalnya. Ramah lingkungan. Diubah. Ya, kenapa? Dapat diubah. Dapat menjadi diubah energi lain. Menjadi energi lain. Ya, boleh. Terus dapat diubah menjadi energi lain. Terus tadi saya dapat 1 yaitu apa tadi? Ramah lingkungan ya, bisa energi ramah lingkungan. Nah, kita punya 5 alasan. Kalau 5 alasan ini bisa meyakinkan, ya sudah cukup saja 5 kalimat. Atau tadi misalkan, kayaknya dengan 3 aja sudah yakin nih orang bisa setuju dengan pendapat, ya sudah Anda berarti membuat 3 kalimat penjelasan. Nah, sekarang karena ada kesatuan gagasan saja, kalau koherensi tidak terbina kan paragraf itu tetap paragraf yang tidak baik. Maka syarat kedua ini harus merupakan paragraf yang mempunyai kepaduan. Disinilah kita berpikir, mana dulu yang harus kita dahulukan? Apakah saya harus menempatkan dulu kalimat utama atau sebaiknya kalimat utamanya di akhir? Kita pertimbangkan itu. Untuk meyakinkan orang lain, biasanya apa dulu yang kita kemukakan? Apakah sebab-sebab dahulu ke akibatnya atau akibat dahulu baru kita kemukakan sebabnya? Kan kita beralasan tadi. Biasanya orang akan mengemukakan alasan-alasan dahulu sehingga orang akan merasa yakin dengan apa yang dikemukakan. Jadi kita misalkan kemukakan dulu. Apa dulu nih yang kita kemukakan? Karena ada 5 loh. Ada tadi energi kekal, kemudian ramah lingkungan, kemudian murah, kemudian bisa diubah menjadi energi lain. Kemudian satu lagi tadi apa ya? Saya lupa yang kelima. Ya, misalkan. Nah, apa gratis ya? Gratis tadi sudah dengan murah ya. Apa ya? Mudah didapat ya, mudah diperoleh misalkan. Nah, apa dulu? Mungkin supaya ini yakin dari sekian itu kalau orang energinya kekal kan tidak akan pernah habis, ini akan lebih meyakinkan. Berarti kita kemukakan dulu. Sinar matahari merupakan energi yang tidak akan pernah habis. Atau sinar matahari merupakan energi yang kekal. Nah, setelah itu apa? Biasanya orang kemurah ya, kekal tapi biaya mahal juga. Nah, mungkin kita kemukakan dulu. Sinar matahari, energi yang diperoleh dengan gratis. Kemudian setelah itu orang akan berpikir apa? Setelah murah, ke ramah lingkungan ya, tidak berdampak negatif tadi. Sinar matahari merupakan energi yang murah diperoleh dan mudah memperolehnya. Murah dan mudah memperoleh. Itu bisa kita gabungkan. Barulah misalkan yang kelima kita ungkapkan sinar matahari dapat diubah menjadi energi lain. Dengan demikian, sinar matahari bisa dijadikan energi alternatif masa yang akan datang. Nah, jadi biasanya begitu. Karangan-karangan argumentasi, ya, karangan yang sifatnya memberikan alasan atau menyatakan hubungan sebab akibat, biasanya lebih tepat diungkapkan dengan kalimat utamanya di akhir. Karena kita harus memberi alasan dulu. Kita harus berargumen dulu untuk sampai kepada sebuah opini. Nah, kalau sekarang sudah terjadi misalkan, sinar matahari itu sudah digunakan sebagai energi alternatif,
Nah, mungkin kita bisa memberikan pengembangan dengan contoh. Kita yakinkan pembaca dengan contoh. Nah, kalau kita yakinkan pembaca dengan contoh, Anda harus menempatkan kalimat utamanya di awal. Sehingga orang tahu, oh ini tuh contoh dari pernyataannya bahwa sinar matahari sebagai energi alternatif masa yang akan datang. Nah, kalau contoh, Anda berpikir aja contoh. Misalkan Anda berikan contoh, di penerangan jalan di Cipularang itu kan ada yang menggunakan sumber energi sumber ininya dari sinar matahari. Anda berikan contoh itu. Kalau Anda ke Polban di perumahan Setra Duta, lihat atap-atap rumahnya banyak yang ada fotoselnya di situ. Itu untuk pemanas air kamar mandi. Itu pun memanfaatkan sinar matahari. Kalau Anda ke Serpong, ada sebuah desa yang menggunakan sumber energi listriknya tadi dari sinar matahari. Kemudian temuan ITENAS atau ITB ya, saya lupa itu. Ada kendaraan atau mobil yang bersumber energinya dari sinar matahari. Jadi kalau mau contoh terus semuanya. Nah, sekarang tempatkan contoh yang paling spektakuler nih yang mana dulu begitu. Nah, itulah yang kita tempatkan di awal. Kemudian berikutnya, jadi ini di sini nanti ada teknik untuk mengemukakannya, misalkan oh ini yang paling spektakuler, kemudian menurun, atau mau Anda balik yang biasa dulu kemudian hingga pada yang paling spektakuler. Di sini kita menempatkan kesatuan gagasan dengan koherensi menjadi sekaligus syarat yang akan terpenuhi. Kalau Anda sekarang mau membandingkan, ya bandingkan. Misalkan nih, sinar matahari dibandingkan dengan energi apa nih ya, misalkan. Oh, dengan sumber energi fosil. Nah, kalau Anda mau membandingkan, bandingkan semuanya itu. Kalimat-kalimat penjelasnya berupa perbandingan. Jadi, jangan mencampur adukan teknik pengembangan. Pertama, Anda menggunakan alasan. Sinar matahari sebagai energi alternatif masa yang akan datang. Keberadaan sinar matahari akan kekal. Kemudian ada sinar matahari ramah lingkungan dibandingkan dengan sinar energi fosil yang merusak lingkungan. Contohnya, Anda berikan contoh misal. Nah, itu yang merusak kesatuan gagasan dan merusak koherensi. Jadi, konsistenlah dengan teknik pengembangan, gunakan satu teknik sehingga kesatuan gagasan, koherensi, dan pengembangan akan jelas. Itu bila kalimat utamanya menyuratkan atau menuliskan gagasan. Sekarang gimana dengan kalimat utama yang tidak tersurat dalam kalimat utama? Tapi tersirat, jadi gagasan itu tersirat. Nah, inilah yang ditanyakan oleh Rizky. Ya. Jadi tidak ada yang eksplisit atau tersurat menuliskan gagasan utama. Tapi dia akan tersirat dalam semua kalimat yang ada di dalam paragraf ini. Maka tadi istilahnya, jadi semua seolah-olah dikatakan sebagai kalimat utama. Misalkan gini, rambutnya sebahu, ketika tersibak angin, terlihat kupingnya putih bersih. Matanya menatap sayu di bawah alis yang tersisir rapi. Hidungnya mancung simetris dengan garis bibir yang tipis. Di pipinya ada jerawat, tapi tetap menarik. Apa gagasan yang ingin disampaikan dalam paragraf itu? Apa? Saya menggambarkan apa sih dalam kalimat-kalimat itu? Deskripsi wajah. Wajah siapa? Wajah si wanita. Wajah? Andika, wajah siapa Andika? Wajah perempuan kan? Karena kalau di wajah lelaki ada jerawat tuh kesannya jorok, nggak menarik. Gitu ya. Kemudian tadi matanya menatap sayu tersisir di bawah alis yang tersisir rapi. Alis laki-laki jarang yang rapi. Hidung mancung simetris dengan garis bibir yang tipis. Garis bibir laki-laki itu tegas. Kecuali Dr. Boyke kali ya. Garis bibirnya tipis kan. Sehingga dia terlihat agak kemayu kan gitu ya. Nah jadi gagasan yang saya ungkapkan itu adalah seraut wajah wanita. Kalau saya buat kalimat utamanya, seraut wajah wanita, tadi rambutnya sebau, itu kan akan jelas bahwa kalimat di bawah ini merujuk pada seraut wajah wanita. Saya tidak ungkapkan.
saya implisitkan, saya sembunyikan. Mengapa bukan raut wajah laki-laki? Tadi misalkan mata sayu di bawah alis yang tersisir rapi, saya katakan alis laki-laki itu tidak rapi tersisir. Hidung simetris dengan garis bibir yang tipis. Garis bibir laki-laki itu tegas, tidak tipis. Kemudian tadi misalkan di jerawat, saya katakan jerawat di wajah perempuan itu tetap menarik ya. Kalau di wajah laki-laki kan kesannya tidak menarik. Nah jadi secara implisit kalimat-kalimat di dalam paragraf tersebut menggambarkan wajah wanita. Itulah yang disebut dengan paragraf yang kalimat utamanya menyebar atau dikatakan mengimplisitkan gagasan-gagasan, sehingga dikatakanlah yang paragraf yang tidak mempunyai kalimat utama. Gitu maksudnya. Nah, jadi kalau seperti ini koherensi otomatis akan ada di dalam juga tersirat. Kemudian kesatuan gagasan juga tersirat kan begitu ya. Nah, jadi paragraf ini memang adalah paragraf yang tidak mengeksplisitkan tadi gagasan yang tersurat atau tertulis dalam kalimat utama begitu ya. Nah, tadi jadi sudah terjawab ya pertanyaan Rizky, kemudian juga pertanyaannya siapa tadi? Kafi ya, tentang kalimat utama bagaimana memposisikan di awal atau kita tempatkan di akhir ya. Kemudian tentang syarat koherensi, sebetulnya tadi kalau dikatakan harus semuanya ada, tidak ya. Kalau untuk membina koherensi, misalkan gitu kan, hubungan satu kalimat dengan kalimat lain. Anda bisa gunakan repetisi. Repetisi itu pengulangan kata. Tadi ya kita ulang saja menggunakan sinar matahari sebagai energi alternatif masyarakat. Sinar matahari energi. Sinar matahari terus kita gunakan kata sinar matahari. Ya. Nah, tapi kan membosankan kalau paragraf seperti itu. Nah, mungkin ya kita tidak menggunakan teknik itu, tapi kita gabungkan misalkan antara teknik repetisi dengan kata ganti. Kita ganti misalkan tidak dengan kata sinar matahari, tapi kita katakan misalkan energi yang kekal tersebut yang dimaksud adalah sinar matahari, misalkan begitu kan ya. Atau juga dengan kata transisi ya, kata transisi itu adalah kata yang ditempatkan di awal untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat berikutnya begitu. Jadi tidak selalu harus ke-6 teknik itu kita gunakan, kita bisa gunakan 2 atau 3 di antaranya ya. Jadi kalau tadi dikatakan harus semuanya ada, tidak demikian ya, untuk membina koherensi begitu ya. Kemudian, nah ini tadi pertanyaannya siapa? Amira ini pertanyaannya kalau nggak salah antar paragraf ya Amira ya, bukan antar kalimat kan? Amira? Iya, Bu. Antar paragraf kan, tapi kalau tadi jawaban Andika itu Iya. antar kalimat ya. Jadi ya gitu, agak berbeda ya. Kalau antar kalimat tadi kaitan dengan koherensi ya jawabannya. Kalau antar paragraf, bagaimana satu paragraf dengan paragraf lain di dalam sebuah wacana ini dapat terjalin dengan baik begitu ya. Satu di antara tekniknya adalah dengan menempatkan kalimat transisi. Misalkan ada paragraf 1 dengan paragraf kedua. Nah, dalam paragraf kedua, kalimat yang pertamanya bukan kalimat utama, juga bukan kalimat penjelas. Dia berfungsi menghubungkan saja kalimat paragraf di atas dengan paragraf di bawah ya. Nah, ini biasanya paragraf seperti itu kalau sudah di tengah-tengah ya, misalkan kita membuat satu wacana 50 paragraf misalkan begitu ya. Nah, orang sudah jenuh nih misalkan. Nah, maka kita berikan supaya dia tidak jenuh, kalimat pertama itu sebagai kalimat transisi ya. Seperti yang dikemukakan pada paragraf-paragraf tersebut, nah ya, nah barulah Anda masuk ke dalam kalimat utama. Jadi kalimat pertama seperti yang dikemukakan dalam paragraf-paragraf tersebut itu adalah bukan kalimatnya untuk paragraf itu, tapi hanya untuk menggabungkan begitu. Barulah misalkan Anda ungkapkan kalimat utamanya, baru Anda buat kalimat penjelasnya ya, seperti itu. Yang kedua sama seperti teknik koherensi. Kita mengambil kata kunci yang ada di dalam paragraf sebelumnya, kita ulang di dalam paragraf berikutnya begitu. Itu juga bisa ya. Tapi ini kalau dengan mengambil kata kunci harus hati-hati nih. Kalau gagasannya masih sama, itu kita tidak boleh membagi paragraf ya. Coba saya berikan ini. Saya sebentar. Ada paragraf
Aduh, waktunya kita udah terbatas ya. Sebentar. Kasus, karena ini ada di dalam kasus. Oh. Oke, kita lihat ini ya. Tadi dikunci nggak untuk presentasinya dari siapa? Tadi saya nggak bisa. Oh, ini bisa. Saya kira dikunci. Ya, kita lihat. Sudah terlihat tayangannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kita lihat ya. Paragraf ke-1 dengan kedua ini terjalin hubungan antar paragrafnya dengan mengulang atau merepetisikan kata kunci, sama seperti tadi di dalam antar kalimat ya. Apa kata kunci yang diulang di paragraf ke-1 dengan paragraf kedua ini? Kata-kata apa? Besaran, Bu. Kata besaran, terus kata apa lagi? Yang paling jelas itu kata apa sebetulnya? Kata apa? Ayo, kata kunci yang ada di paragraf 1 itu diulang di dalam paragraf ini. Resistensi, Bu. Resistensi atau konduktor? Coba, di paragraf kedua ada kata resistensi? Nggak ada ya? Adanya konduktor. Oh, iya. Konduktor. Ya. Nah, jadi bukan kata resistensinya. Kita melihat ada dua kata kunci yang diulang dalam paragraf 1 dengan paragraf kedua, yaitu kata besaran dengan kata konduktor. Nah, ini akan menunjukkan bahwa paragraf ke-1 dengan paragraf kedua ini berhubungan. Ya. Tapi dari segi syarat paragraf, ya, paragraf ini menjadi paragraf yang salah juga. Apa coba kesalahannya? Jadi kalau Anda membuat dua paragraf ini, salah. Mengapa salah? Ada yang tahu? Mengapa paragraf ini menjadi paragraf yang salah? Padahal kalau kita lihat, keterkaitan antar satu paragraf dengan paragraf yang kedua, paragraf kedua tuh ada gitu loh. Tapi kata saya, ini menjadi justru paragraf yang salah. Kesalahannya apa? Ada yang tahu? Coba lihat, ingat lagi definisi paragraf. Ini sudah terjalin nih hubungannya, paragraf 1 dengan hubungan antar paragrafnya terjalin begitu. Jadi kalau ini ada sebuah wacana, misalkan ada paragraf sebelumnya, nanti ada paragraf sesudahnya, dua paragraf ini ternyata paragraf yang salah. Mengapa? Kalimat utama sama kalimat penjelasnya tidak nyambung, Bu. Kurang tepat, Yuni, maaf. Siapa lagi yang tahu? Tidak ada kalimat utama, Bu. Tidak ada kalimat utama, kurang tepat. Ada lagi yang tahu? Coba baca. Coba dibaca.
Suatu resistensi pada bahan konduktor bergantung pada besaran tegangan dan arusnya. Hal ini terjadi karena resistensi merupakan hasil bagi antar kedua besaran tersebut. Akan tetapi, suatu resistensi dapat juga didefinisikan sebagai pembagian antara daya yang disalurkan pada bahan konduktor dengan kuadrat arusnya. Besaran lain yang dapat mempengaruhi adalah suhu udara sekeliling konduktor. Semakin suhu udara semakin tinggi, naik nilai tahanannya. Faktor lain yang sangat berpengaruh adalah macam bahannya, misalnya tembaga aluminium dan seterusnya. Oh Mengapa Bu, ini ada dua penjelasan yang berbeda. Maksudnya, terus ya atau gitu. atau terbalik? Ada dua kalimat utama, Bu. Ada dua kalimat utama. Kan kalau dua paragraf benar, dua kalimat utama, Rizky. Oh, bukan Bu, di paragraf 2 aja gitu. Mungkin besaran lainnya harusnya dijadiin paragraf pertama. Aduh. Harus bergabung ke paragraf pertama. Betul. Paragraf ini kedua-duanya membicarakan gagasan yang sama, yaitu yang mempengaruhi resistensi pada bahan konduktor, kan? Di paragraf pertama dikatakan yang mempengaruhi adalah arus dan tegangan. Di paragraf kedua yang mempengaruhi resistensi pada bahan konduktor adalah suhu dan bahan. Jadi masih sama gagasannya, membicarakan hal yang mempengaruhi resistensi. Kalau membicarakan pembicaraannya masih sama, tidak boleh kita jadikan dua paragraf seperti ini. Harus dijadikan satu paragraf. Gitu. Ya. Nah, ini kalau dijadikan satu paragraf, misalkan saya ubah seperti ini pun tetap masih salah. Ya, sudah berubah belum di kalian? Ya. Saya buat seperti ini misalkan. Kan ini masih gagasan yang sama. Kan pengertian definisi paragraf itu adalah rangkaian kalimat yang berisi sebuah gagasan, kan gitu loh. Karena ini gagasannya sama, berarti harus kita jadikan satu. Nah, kalaupun dijadikan satu, ini masih paragraf ini salah. Mengapa salah? Ada yang tahu? Amira, apa kesalahan? Ada yang tahu? Apa kesalahannya? Kalau kita gabungkan kesalahannya terdapat di kalimat utama. Paragraf ini kalimat utamanya di posisi mana? Awal atau akhir? Awal ya. Kita sepakat harusnya kalimat utamanya ini di awal. Suatu resistensi pada bahan konduktor bergantung pada besaran tegangan, arus, apa lagi? Suhu dan kalau hanya dibuat dua seperti ini, suatu resistensi bergantung pada besaran tegangan dan arus, betul paragraf besaran lain itu harus menjadi paragraf baru. Tapi gagasannya masih sama, maka tidak boleh jadi paragraf baru. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengubah kalimat utama. Nah, bisa gunakan teknik barusan. Suatu resistensi pada bahan konduktor bergantung pada besaran tegangan, arus, suhu, dan bahan. Atau Anda ganti, misalkan gini, suatu resistensi bahan konduktor bergantung pada beberapa besaran. Boleh kan? Suatu resistensi pada bahan konduktor bergantung pada beberapa faktor. Suatu resistensi pada bahan konduktor bergantung pada 4 besaran. Misalkan. Itu bisa kita gunakan. Sehingga, nah kalimat kedua dan seterusnya itu merujuk pada kalimat yang pertama. Atau mungkin Anda balik struktur kalimatnya. Kan boleh saja, setiap orang punya gaya tersendiri. Misalkan, besaran tegangan, arus, suhu, dan bahan mempengaruhi resistensi pada bahan konduktor. Ya, misalkan, 4 faktor yang mempengaruhi resistensi bahan konduktor. Anda bisa saja membuat seperti itu. Nah, jadi inilah yang saya katakan hati-hati kalau kita menggunakan teknik menghubungkan satu paragraf dengan paragraf lain atau hubungan antar paragraf dengan menggunakan pengulangan kata. Ya, makanya orang biasanya lebih sering menggunakan teknik kalimat transisi untuk menghubungkan satu paragraf dengan paragraf lain. Gitu ya. Ya, saya kira semua pertanyaan sudah. Oh ya, tadi ya yang tentang
pengembangan itu perbandingan tadi Agung sudah dijelaskan sepintas. Jadi perbandingan itu tidak selalu harus dari perbedaan. Perbandingan itu bisa juga dari persamaan ya. Jadi mungkin Anda ungkapkan persamaan, semua persamaannya. Kalau Anda mau jadikan dari pertentangannya, perbedaannya. Jadi perbandingan itu mencakup dua hal, persamaan dan pertentangan atau perbedaannya. Begitu itu sama-sama membandingkan ya. Begitu. Ya, baiklah kalau karena ini waktunya sudah lebih ya 4 menit. Kita akan akhiri pertemuan hari ini. Kemudian Anda silakan melihat apa tadi latihan ya. Soal latihan ada di e-learningnya tentang pemaragrafan. Nanti yang belum dipahami bisa Anda tanyakan. Nah, yang jadi masalah adalah minggu depan Anda kan sudah mulai praktikum ya, masuk ke praktikum 2 minggu. Nah itu harus diganti ya. Kalau penggantian di hari Sabtu pagi kan tidak mungkin ya, karena Anda ada metagama ya. Iya Bu, ada metagama. Iya Bu. Metagama pukul berapa? Oh, sebentar. Metagama pukul, Anda dapat yang pukul 10 atau yang, metagama kan kalau nggak salah biasanya dibagi 2 sesi ya? Jam 7 sampai 10, nanti jam 10 sampai 12. Atau dari pagi sampai sore, sampai pagi sampai siang? Metagamanya gimana? Dari pagi sampai siang, Bu. Oh, dari pagi sampai siang ya. Nanti tolong aja di ini kan, mungkin jadwalnya karena tadi kalau Rabu sore itu sudah untuk kelas 1B ya. 1B akan menggantinya di Rabu sore pukul 16. Nah, Anda mungkin bisa kalau menggantinya di hari Selasa sore ya. Jadi tolong nanti kalau ada yang mau menjadwalkan lain, kita hari Selasa sore aja pukul 16 untuk mengganti perkuliahan yang hari Rabu begitu ya. Sehingga kalau ada nanti ini karena tidak boleh kosong ya, jadi tetap harus diganti, perkuliahan harus terpenuhi 28 SKS ya, karena kalau dulu kan ini hasilnya dari 32 SKS ya. Jadi ketika 2 minggu hilang tuh biasanya kami tidak pernah diharuskan mengganti. Sekarang 28 jadi harus terpenuhi, maka kita harus mencari hari penggantinya begitu ya. Nah, jadi saya jadwalkan hari penggantinya adalah hari Selasa pukul 16 ya. Biasanya praktikum itu sampai dengan jam ke-8 kan ya, dari pukul jam ke-1 sampai dengan jam ke-8. Begitu ya, tolong siapa ini PJ-nya nanti Yuni ya, PJ-nya ya. Ini sudah tolong dijadwalkan sehingga jangan digunakan kalau ada dosen lain Anda sampaikan. Kita akan menggunakan di hari Selasa pukul 16 ya. Minggu depan materinya mulai masuk ke pengantar ya, karya tulis ilmiah. Hati-hati, pemahaman pengantar karya tulis ilmiah itu bukan membahas kata pengantar. Ini kemarin ada yang membahas kata pengantar ya. Tapi Anda membahas tentang bagaimana kita memahami karya tulis ilmiah itu ya. Syukur-syukur Anda bisa membedakan nanti atau menjelaskan bedanya karya tulis ilmiah dengan karya ilmiah. Ini yang sering salah kaprah digunakannya, padahal karya tulis dengan ilmiah dengan karya ilmiah itu ada persamaannya dan ada perbedaannya begitu ya. Kemudian misalkan dari ciri, dari fungsi, dari apalagi jenis dan sebagainya itu yang harus dijelaskan. Jadi bukan menjelaskan kata pengantar. Kata pengantar itu nanti dijelaskannya di sistematika penulisan ya. Itu saja yang harus Anda perhatikan untuk minggu depan. Kita akan tutup pertemuan hari ini untuk yang muslim dengan hamdalah, non muslim silakan Anda menyesuaikan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu langsung tutup ya karena harus masuk ke kelas 4 TPJJ. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih hari ini Ibu. Terima kasih Ibu. Jaga kesehatan ya. Ya, Ibu juga sehat. Terima kasih Bu. Aduh, MRK, aduh. Semangat MRK.